itu semua kan, ketiga-tiganya ini barang, petugas dan keluarnya udah satu kan, satu tempat. Nah, tapi nanti ketika masuk ke view dengan nama beranda, ketiga indeks ataupun atributnya ini menjadi variabel. Berarti selanjutnya di view, ini barang, ini keluar. Yang keluar saya ganti ini, angka teks 0 tadi, saya gantikan dengan perintah php echo, siapa tadi nih nama atributnya? Keluar. Lalu untuk petugas juga seperti itu. Ini siapa namanya tadi? Echo, siapa tadi? Petugas. Itu PHP. Kita refresh. Oke, sudah dapat satu petugas kan? Tabel di barang keluar, di tabel keluar masih kosong kan? Belum ada. Maka di sini muncul satu untuk di tabel barang ada satu data, di tabel keluar 0 data, di tabel petugas 1 data. Bisa dipahami kira-kira sampai sini? Bisa lah ya, belum susah ya. Kan jauh lebih simpel kita ngoding dibanding kalian harus tulis-tulis lagi di sini. Select bintang. Kalau ini kan berarti select bintang from tabel petugas, kan gitu ya. Kalau yang ini berarti nanti isi query-nya select bintang from ini keluar, kan jadi repot. Sedangkan sekarang tinggal gampang, tinggal masukkan get, lalu nama tabelnya apa? Petugas ya. Udah, ngapain? Ambil banyak datanya. Selesai. Oke, sampai sini bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut untuk menampilkan datanya? Mungkin di hari Senin kita akan sambung lagi. Kalau kita hajar sekarang, takutnya ada yang sudah nggak tahan, yang udah bosan. Ya, ya. Oh, nggak bisa masuk. Itu yang pakai laptop nggak? Yang sedang mengerjakan? Oke, boleh. Ada yang error gitu lah ya. Oke, boleh. Ini di share screen sekarang. Yang error. Oke, apa kendalanya? Di line berapa itu? Line 13. Di file beranda.php. Coba buat besar dulu inimu, editormu. Maximize. Di baris berapa tadi? Ya itu, ini nggak ada lagi nih MySQL query itu dari baris 16 nggak ada lagi. Baru di baris 14, di setelah tutup kurung, setelah tutup kurung, sebelum titik koma. Arahkan kursormu sebelum titik koma. Nah, tambahkan di situ garis hubung. Iya. Simbol garis hubung. Iya udah yang tadi. Simbol lebih besar. Baru tuliskan di situ num underscore number underscore rows. ROWS ya, buka kurung tutup kurung. Udah save. Oke, coba refresh lagi. Masih di mana itu? Masih itu juga. 14 coba buka 14. This db load DB get. Setelah DB simbol lebih besar. Setelah DB kan itu ada simbol panah tuh. Di situ
Ya, setelah simbol panahnya tambah get. Harus ada getnya baru kasih pak. Udah pas, udah save, refresh. Kenapa tuh? Unable to request class season. Coba buka di auto loadmu. Huruf kecil semua itu, yang bagian season, bagian iya. Save, refresh. Coba buka lagi. Library, nggak ada S-nya di belakang. Season, nggak ada S-nya. Oke. Refresh. Itu kenapa bootstrap-nya? Oke. Gimana itu? Berarti bootstrap-nya belum kamu masukkan, starter template-nya. Oke. Oke, iya. Ada lagi sebelum kita coba untuk menampilkan data? Nggak ada? Aman ya? Nanti juga sekalian saya kirim videonya, saya bagi-bagi beberapa part. Saya kirim juga nanti ininya ya, panduannya ya, dalam bentuk PDF biar gampang juga kalian mengetikkannya ya. Nanti entah mungkin karena di channel YouTube-nya fakultas sudah ada. Nanti coba saya tanyakan lebih bagus di mana kita masukkannya. Ya. Oke, nah kita lanjut saja. Mungkin hari ini kita coba sampai di satu tabel dulu ya. Selanjutnya nanti untuk tabel selanjutnya dan juga halaman login akan kita pelajarin. Oke, sabar, mohon bersabar ya. Belum lapar ya, belum terlalu lapar ya. Tahan ya, oke. Tinggal sedikit. Kita contohkan sekarang selanjutnya adalah menambahkan data di tabel barang. Sekarang kita yang ke barang aja dulu, ataupun di petugas. Atau mana ya lebih simpel di mana tabelnya ya? Tabel petugas lah, karena belum ada relasi ya. Nanti kalau relasi kan di barang ada relasi nih. Di keluar juga ada relasi, ya. Nah, sekarang kita coba memasukkan data baru di tabel petugas melalui website kita ini, melalui program kita ini, ya. Jadi kita mau buka nanti di link petugas ini. Nah, di sini kan linknya masih kosong, masih hashtag ya. Saya mau tambah linknya nanti dulu nih, isi hrefnya saya perbaiki lagi sesuai dengan base URL tadi yang kita config. Yang ini kan tadi kita ambil sebagai base URL ya. Nah, jadi saya mau sesuaikan ini isi dari setiap linknya. Nah, saya lihat di beranda .php saya di bagian link, mana link. Nah, ini di bagian petugas hrefnya masih hashtag. Nah, ini saya ganti menjadi perintah seperti ini, php echo base URL lalu kurung siku seperti ini, buka kurung. Nah, di sini saya tuliskan aja petugas. Berarti nanti ketika saya klik link petugas, saya akan diarahkan sesuai dengan base URL kita. Base URL kita adalah localhost/tuk ini. Lalu di dalam kurung ini mau ngapain? Inilah fungsi mengarahkan kita ke controller dengan nama petugas. Jadi ketika saya klik nanti link petugas ini, kita akan diarahkan ke dalam controller dengan nama petugas. Ya, saya coba save, saya refresh ini website saya. Nah, ketika saya klik nanti ini di bagian sisi kiri bawah saya, lihat isi target href saya. Kalau saya copy link addressnya, saya buka di notepad, kita perhatikan isinya apa. Ini isi dari link saya perbesar aja dulu teksnya. Nah, ini dia base URL itu yang mana? Yang ini ya. Nah, jadi dengan perintah ini base URL buka kurung ini, karena saya melanjut ke bawah ya, wrap ya, karena nggak muat dalam kurung isi dari controller kita yang mau kita targetkan kemana, itulah tuliskan di dalam kurungnya ini. Berarti saya mau diarahkan ketika saya klik tombol petugas, link petugas, diarahkan ke controller dengan nama petugas. Ini dia tadi isi linknya.
Ini hasil efek, ini hasil dari kerjanya base URL ya, yang ini. Lalu ini tadi yang di dalam kurung, gitu. Jadi kan gampang kita menulis linknya. Menulis link pun kita jadi lebih gampang kan. Kalau coba dulu kalian belajar PHP, ini kan echo kemana? Indeks, misalnya ini apa? Petugas, titik, PHP. Kan gitu kan kalau kalian buat kan. Nah, jadi ini nggak usah, langsung gini aja. Berarti kita ketika diklik tombol petugas, link ataupun link petugas, diarahkan ke controller dengan nama petugas. Sekarang kita cek di folder controller. Di sebelah kiri saya ini, apakah ada folder controller? Ada, tapi ada nggak controller dengan nama petugas? Nggak ada, ya kan? Tidak ada ya. Maka ini saya klik kanan di controller, saya new, saya kasih nama controllernya petugas, huruf P-nya harus huruf besar. Petugas titik PHP. Udah, enter. Maka sekarang sudah tercipta satu controller dengan nama petugas. Biar cepat, kita copy paste aja isi dari beranda titik controller tadi yang ini, beranda titik PHP-nya, biar cepat ya. Ini kan kasusnya kita harus cepat gitu kan, sesuai waktu yang diberikan. Kalau kita kuliah kan saya bilang kurangi fungsi Ctrl C Ctrl V gitu kan, usahakan mengetik. Ya kalau sekarang kita lagi kebutuhannya ini kan kita dikasih waktu dan kita nggak bisa menyelesaikan sesuai waktu kan beresiko ya gitu ya. Nah, jadi boleh silakan copy, lalu di controller petugas ini kita paste aja, lalu kita ganti apa yang harus kita ganti. Ingat tadi di controller nama kelasnya sesuaikan dengan nama file PHP kita ini. Maka ini saya ganti beranda menjadi, ini kan sekarang yang aktif di file PHP petugas ya, controllernya. Saya buat jadi petugas. Udah, save. Nah, indeksnya ini sama nggak dengan yang di beranda? Nggak, belum tentu sama kan. Ini kita hapus aja dulu, gitu ya. Oke, kalau indeksnya pasti harus sama ya di sini. Nah, sudah. Perhatikan. Di sini kita mau ngapain di indeksnya? Kita mau tampilkan datanya langsung dari tabel petugas yang ini. Tabel petugas ini saya mau tampilkan isinya. Saya sajikan dalam bentuk tabel juga. Saya sajikan nanti dalam bentuk tabel HTML, isi dari tabel petugas ini. Maka di controller saya tulis lagi mirip seperti yang tadi. Saya buat dulu nama objeknya misalnya data. Saya kasih atribut atau indeksnya misalnya petugas. Lalu sama dengan this db get. Lalu tuliskan di sini nama tabelnya petugas. Lalu apa yang mau kita ambil dari tabel petugas? Datanya. Maka gunakan perintah result. Sudah. Nah, ini datanya sudah masuk nih, result. Lalu kita kita load view-nya. Maka di sini perintahnya this load view dengan nama view-nya apa? Petugas. Apakah ada data yang mau dikirim? Ada. Kasih koma. Siapa nama variabel pengirim datanya? Variabel data. Oke. Sekarang di sini indeksnya kan masih petugas ya. Atributnya masih data petugas. Berarti data petugas nanti akan dioper ke dalam view dengan nama petugas. Bisa dipahami ya? Oke. Sekarang berarti kita buat di folder view nama filenya petugas.php. Kalau di folder view nama filenya nggak mesti huruf besar yang di awal, boleh kecil, nggak masalah. Maka di views ini saya tambah file baru, saya kasih nama petugas.php. Dah, enter. Nah, sekarang kan sudah ada view saya dengan nama petugas dan saya sudah punya controller dengan nama petugas. Di dalam controller saya akan mengirimkan sebuah data yang diambil dari tabel petugas ke dalam view dengan nama petugas. Gitu ya. Yang ini. Nah, petugas ini kan tampilannya mau saya samakan dengan tampilan ini. Ini kan sekarang ini halaman beranda ya, yang sekarang terbuka ini. Jadi saya copy paste semua nih perintah HTML-nya. Yang ada di beranda tadi, saya copy, saya paste ke dalam file petugas ini. Nah, kita lihat view yang beranda tadi mana? Ini. Ini semua saya copy, saya blok aja, Ctrl A. Ya. Lalu saya copy, saya paste di file petugas, di view petugas ini tadi. View petugas, saya paste. Udah. Yang berubah di mana? Saya akan tambah nanti di sini.
di bawahnya ini ada tabel sebelum footer. Sebelum footer ini saya tampilkan tabel nanti di sini, gitu ya. Nah, ini kalau saya coba jalankan ya, saya klik tombol petugas. Nah, lihat, ini ada data yang tadi di indeks itu yang nggak muncul nih. Kenapa error? Tadi kan di awal controller barang kan ada gini ya. Nah, ketika saya petugas di sini kan nggak ada objek dengan nama petugas yang akan diterima ini. Undefined variable barang, undefined variable keluar, undefined variable petugas, ya kan? Nah, berarti kan objek yang tadi yang di beranda ini saya copy aja lagi biar cepat ya. Itu karena nggak ada di sini. Di petugas nggak ada kan? Nggak ada objek. Berarti ini salah, jangan pakai petugas. Ini kita buat PTGS gitu ya, biar nggak bermasalah. Ini kan bakal ketemu nanti nama atribut yang sama ya. Ini saya copy, di petugas saya paste nih. Yang tadi sudah ada 6 rows tadi. Karena kan di petugas ada card ini kan, ada atribut petugas di sini, ada variabel keluar, ada variabel barang. Itu semua kan kita ambil dari sini, barang, petugas, keluar, gitu ya. PTGS ini untuk mengambil resultnya, data yang ada di tabel petugas. Untuk petugas ini bertugas mengambil banyak datanya, gitu ya. Ini tadi saya lupa, saya kok hapus aja tadi. Saya refresh lagi nih, aman. Ya, sudah aman. Nah, selanjutnya adalah saya tinggal menyajikan datanya di bawahnya ini. Nah, berarti di file petugas di dalam views ya. Ini oke. Di bawahnya mana tadi penutup dashboard ini? Ini baris kedua ya kan? Ini ada call 12, penutupnya mana ini? Ini kasih keterangan pun jadilah. Bagaimana cara kalian ngasih keterangan yang baik dan benar? Ini saya kasih penjelasannya. Kolom untuk informasi card misalnya. Informasi card. Nah, kasih batas penutupnya nanti di sini. Di mana batasnya? Di sejajar dengan warna div yang ini. Nah, ini. Oke, ini penutupnya. Oke. Nah, langsung di bawahnya saya buat sebuah ini kolom MD berapa ini? MD 12. Oke, saya buat aja lagi di sini div dengan kolom MD 12 berisikan sebuah card. Nah, cardnya itu saya ambil aja dari sini. Ini card yang ada ini. Ini ya, saya copy aja biar cepat. Di sini saya paste, saya perbaiki. Text centernya saya hapus, card footernya juga saya hapus. Dah, ini headernya saya ganti dengan nama data petugas. Dah, lalu ini bodinya kita hapus aja dulu, kita lihat dulu hasilnya gitu ya. Saya save, jadi seperti ini. Nah, ini kan agak rapat ya. Ini saya kasih jarak margin top 5 misalnya. Nah, sudah ya. Nah, ini sudah. Ini sekarang nanti di dalamnya ini di dalam bodinya ini saya tampilkan tabel, tag tabel ya. Nah, gitu. Selanjutnya saya ambil di Bootstrap dokumentasi untuk membuat table. Nah, saya pakai table yang normal aja lah ya, nggak usah ngaco-ngaco. Kita ambil yang inilah yang mana ya yang bagusnya. Pakai border biasa aja kali. Atau kita lihat dulu mana yang simple nanti biar gampang dipelajari. Oke, ini aja lah, nggak usah banyak. Ini nih yang biasa, yang overview-nya saya copy, saya pindahkan di card body ini begini. Nah, ini kan dia. Kalau saya refresh ini website saya tadi kan ini dia ya. Cuma nanti kan ini kita sesuaikan. Ini untuk ID petugas misalnya, ini untuk nama petugas ya kan. Ini nanti untuk username-nya misal gitu kan. Lalu data yang selanjutnya ini kan akan membaca data dari tabel petugas ini. Jadi dia akan sesuaikan datanya sesuai dengan tabel isi dari tabel petugas. Maka saya hapus aja dulu baris yang kedua dan ketiga ini. Saya hanya mau satu baris saja nanti. Satu barisnya ini nanti akan saya lakukan perulangan untuk menampilkan data dari tabel petugas.
Oke, berarti saya hapus baris 2 dan baris 3. Ini baris 3, ya kan? Dan ini baris 2, saya hapus. Lalu saya sesuaikan ininya, fieldnya. Ini untuk field nomor. Yang ini first ini untuk nama petugas, gitu kan? Petugas. Lalu ini kelamin. Lalu ini apa tadi? Username. Oke, sudah. Ini datanya sementara kita kosongkan aja dulu. Scope-nya ini juga boleh dihapus. Nggak penting-penting kali. Ini juga kita hapus. Ini juga scope-nya nggak usah digunakan, nggak ada masalah. Ini kita hapus aja dulu. Oke. Nah, perhatikan. Tadi kan di dalam setiap card kan atributnya sudah masuk. Petugas, keluar, barang. Kan itu berasal dari sini ya. Petugas, keluar, barang. Nah, itu kan berisikan berapa banyak data, kan gitu. Nah, sekarang kita mau membaca data dari atribut PTGS. PTGS ini ngapain? Mengambil data dari petugas dan menampilkan isi datanya, kan gitu ya. Nah, berarti sekarang kita tinggal membaca data di PTGS ini, memanfaatkan perulangan. Karena otomatis isi dari tabel kan nggak mungkin hanya satu, kan gitu ya. Pasti ada banyak nanti nih, lebih dari satu. Maka akan kita manfaatkan perulangan untuk membaca data dari setiap field yang ada, gitu ya. Berarti nama objek kita, nama atribut kita adalah PTGS. Nah, kita masuk ke view petugas tadi. Balik lagi ke view petugas, ini. Mana tadi bagian tabel? Nah, ini tabelnya ya. Berarti TR yang ini, yang di bagian T body, ini kita akan lakukan perulangan sebanyak data yang ada nanti di tabel petugas. Maka di sini saya buat langsung formatnya seperti ini. Saya buka penutup dulu. Biar nanti kalian tahu dari mana. Inilah nanti yang akan dilakukan perulangan oleh PHP kita. Ya. Maka di sini saya gunakan perulangannya menggunakan for each. Ya. For each artinya lakukan perulangan selama isi dari atribut PTGS, kan PTGS tadi ya, heading dari sini. Ini dari $PTGS as variable data, mau apapun boleh, mau isi pun boleh gitu ya. Jadi artinya isi data yang di dalam variabel PTGS akan diwakilkan oleh variabel isi gitu ya. Ataupun terserah kalian mau kasih apa, data ataupun row, terserah kalian. Jadi artinya isi dari variabel, isi data yang ada di dalam variabel PTGS yang sudah pasti nanti menjadi array akan disimpan oleh as, itu artinya akan disimpan oleh variabel isi. Jadi nanti semua datanya akan ditransfer dari PTGS ke isi. Lalu titik 2 bisa aja pakai kurung kurawal ya, boleh, atau pakai titik 2 juga boleh, karena di coordinator biasanya di titik 2 lebih gampang biar cepat. Lalu penutupnya di sini saya buat aja n for each. Lalu titik koma. Udah. Berarti ini akan diulang mulai baris kedua. Diulang berapa banyak, Pak? Sebanyak data yang ada di tabel petugas lah. Saya nggak tahu berapa banyak data, yang penting dilakukanlah perulangan gitu ya. Yang nanti isi data dari tabel petugas, isi data dari PTGS akan ditransfer ke dalam variabel isi. Oke? Nah, saya lupa ngasih variabel nomor di atasnya. 1. Yang pertama apa? Kolom pertama adalah nomor. Maka di sini saya panggil isi dari variabel nomor. Di sini saya buat php echo variabel nomor. Save. Udah. Lalu di bawahnya ini sebelum n for each-nya saya increment nomornya ya. Biar nanti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu ya di baris-baris selanjutnya. Dah. Selanjutnya nama petugas. Nama petugas ini kan berasal dari tabel petugas saya ini. Nama fieldnya apa? Untuk nama petugas, nama underscore petugas. Maka saya tuliskan di sini. Ini kan sejajar ya. Ini kolom 1, ini dia ya kan. Kolom 2 ini. Ya. Maka di sini saya tuliskan php echo siapa? Variabel isi yang tadi sudah ditransfer datanya dari PTGS ke isi. Variabel isi simbol panah seperti ini yang mirip seperti panah.
Lalu tuliskan di sini setelah panahnya nama field dari tabel kita. Apa nama fieldnya tadi untuk nama petugas? Nama underscore petugas. Oke, maka di sini saya tuliskan nama underscore petugas, titik koma, tutup PHP. Sudah. Lah selanjutnya untuk kelamin. Nah, kelamin nama fieldnya apa? Jenkel. Maka di sini saya tuliskan programnya di bawahnya. Ini kan kelamin di bawah nama petugas ya. PHP echo variabel isi simbol panah fieldnya Jenkel. Oke, lalu PHP echo untuk apa ini? Username ya. Variabel isi fieldnya adalah username. Sudah? Lalu coba kita refresh programnya. Refresh. Sudah masuk nih si admin tadi. Nah, sudah muncul. Sesimpel itu aja. Kalau pakai PHP natif masih lebih panjang lagi nih query-nya. Jadi di PTGS tadi kan tadi perintahnya adalah melakukan result. Nah, ketika kita masukkan perintah result, berarti semua data yang ada di tabel petugas disimpan ke dalam variabel PTGS dalam bentuk array. Ya, jadi datanya ini semua disimpan dalam bentuk array object ya. Array object sebenarnya namanya. Kalau array object itu yang tadi nih, yang menggunakan simbol panah ini. Ini artinya otomatis PTGS tadi kan menjadi array. Lalu dipindahkanlah isi datanya, ditransfer ke isi. Otomatis juga si isi menjadi array object. Maka di sini dituliskan seperti ini. Isi dari variabel isi, lebih enak gimana kalimatnya ya? Data library lebih enak ya. Isi dari variabel isi, kayak ambigu kadang-kadang mendengarnya. Kita ganti aja data. Gini. Isi dari variabel data yang sudah menjadi array object, dibuka datanya pada indeks nama petugas, pada indeks Jenkel, pada indeks username. Ya, kalau jadi array object itu menggunakan simbol panah untuk menyatakan indeksnya ya. Tapi kalau array biasa pasti pakai yang seperti ini. Variabel data, kurung siku, kutip, lalu nama petugas. Kan gitu. Nah, kalau ini kan array yang biasa. Nah, kalau ini kan array object. Kita gunakan pengenal penunjuk indeksnya adalah simbol panah ini. Gitu ya. Nah, nggak usah kita bahas lagi masalah objek. Yang penting seperti itulah. Array object itu pengenal indeksnya gunakan simbol panah. Ya, seperti simbol panah inilah ya, kita anggap panah lah ya. Tapi kalau array biasa, pengenalnya pasti gunakan kurung siku. Seperti ini. Lalu kasih kutip 1 kan gitu ya. Untuk mengenali nama indeksnya. Nah, itu aja perbedaannya. Jadi kalau pakai result, dia akan membuat data itu, variabel ini, PTGS ini menjadi array object dengan perintah result. Gitu ya. Biar cepat aja ngetiknya, ngetik pakai kutip, udah kurung siku, pakai kutip lagi kan lebih panjang, lebih bagus, garis hubung, simbol lebih besar, udah selesai. Kan lebih cepat kan dalam mengetikkan program. Gitu ya. Sampai sini bisa untuk menampilkan datanya, bisa kalian pahami? Bisa ya? Belum susah ya? Bisa dipahami kira-kira ya? Oke. Cukup sampai sini aja atau biar besok kita sambung lagi di hari Senin? Menurut kalian seperti apa? Cukup sampai sini dulu yang mau kalian coba? Atau kita selesaikan sampai tambah dan delete-nya dan update-nya? Bagaimana yang lain? Kan gak hanya si Timothy di sini yang mau assessment. Kita selesaikan aja untuk tabel petugas ini. Sampai insert, delete, dan update. Oke, boleh. Silakan. Ya. Berarti kita selesaikan aja untuk tabel petugas ini sampai tambah edit dan hapusnya ya. Oke. Ya.
Eh, Berarti selanjutnya adalah untuk menambah data di tabel petugas ini. Caranya ya tinggal kita tambah aja tabel di bawah tabelnya ini, kita tambah satu tombol aja, kita kasih tombol ataupun link di sini untuk menambah data. Nah di sini saya ini di bawah tabel ini slash tabel ya, saya tambahkan link, saya tuliskan di sini tambah, udah, udah. Lalu kelasnya saya kasih kelas untuk membuat tombol di Bootstrap itu btn, lalu btn-nya berwarna biru dengan kode primary. Sudah. Lalu base URL, href-nya saya buat php echo base URL petugas, kan di controller petugas masih kita. Lalu slash untuk menjelaskan fungsinya. Fungsi apa? Fungsi tambah. Seperti ini. Kalau tadi yang di link kita kan, perhatikan ini ya kan, petugas kan gitu ya, petugas bagaimana tadi ya, base URL yang dia buka adalah controller dengan nama petugas. Nah ketika di sini base URL-nya berubah, ada slash nih, ada yang tambah lagi. Nah nggak apa-apa, berarti artinya ini adalah di dalam controller petugas akan ada fungsi, akan ada public function dengan nama tambah. Gitu. Berarti yang mau kita jalankan siapa? Fungsi tambah dong, kan gitu. Itu yang mau kita jalankan. Yang ada di dalam controller petugas. Gitu ya. Berarti saya masuk ke dalam controller petugas di sini, controller petugas. Tapi sebelum jauh-jauh ya, kan sebelum masuk ke lebih dalam lagi, ini kan repot, di beranda kita copy paste lagi ulang semua kan gitu ya. Lalu di sini juga di petugas saya copy paste lagi ulang, kan repot. Padahal navigasinya itu-itu aja, ya kan? Mau di file apapun nanti kan navigasinya itu-itu juga nya, navigasi dan kartnya ini itu juga. Lebih baik kita pindah, kita buat partisinya supaya gampang. Ini kan terlalu ribet, banyak kali nih barisnya gitu ya. Biar lebih rapi lagi, sebelum kita lanjut ke situ ya, biar lebih rapi. Kan di setiap halaman nanti pasti navigasi dan kartnya ini ada, dan beserta footer pasti ada, beserta juga jQuery tadi, bawaan Bootstrap-nya kan gitu. Lebih baik kita buat partisinya supaya gampang. Nah caranya bagaimana? Kita buat aja di dalam views ya, saya buat folder baru, saya kasih nama partisi ya. Yang pertama saya enter aja partisi. Di dalamnya ini, di dalam partisi saya buat nama file dengan nama head.php. Jadi nanti di dalam folder partisi ini, di dalam headnya ini, saya akan ambil yang di beranda tadi, beranda yang ada di view, mana tadi beranda ini. Semua isi antara head dan slash head yang ini saya pindahkan, saya cut, saya pindahkan ke dalam head.php yang ada di partisi. Di sini, saya paste di sini. Save. Udah. Lalu, kan ini hilang dong. Kayak mana caranya menghubungkannya, Pak? Ya kita hubungkan aja yang dari folder partisi ini. Gitu ya. Maka dengan perintah di sini php this load view. View di mana? Di folder partisi. Filenya apa? /head. Titik koma. Jadi kan lebih pendek isi beranda kita gitu ya, biar nggak capek kita ngulang itu lagi terus kita ganti nanti kan, mengcopy paste lagi gitu kan repot ya. Nah begitu ya. Lalu ini kan headnya udah. Nah lalu juga ini kan masih yang di beranda .php yang di view. Ini saya copy, saya pindahkan aja lagi yang di petugas tadi, petugas .php yang ada di view. Ini dia. Headnya ini saya hapus karena kan di setiap file HTML itu juga kan. Lebih bagus kita load aja view-nya gitu. Udah, kita lanjut di berandanya. Nah, selanjutnya adalah kan navigasinya di semua halaman pasti sama itu juga gitu kan. Ini saya copy dari nav sampai /nav-nya ini navigasi ya. Ini saya cut, udah. Lalu saya buat file baru di partisi. Saya kasih nama navigasi.php. Udah.
Lalu saya paste di sini, saya save. Lalu di halaman berandanya, ini kan harusnya di sini tadi navigasinya ya. Tinggal saya PHP-kan aja. This load dari folder partisi, di load folder views, lalu buka folder partisi yang ini. Lalu slash, nama filenya apa? Navigasi. Nah, ini juga saya copy karena tadi kita sudah ngerjakan petugas ya. Ini saya copy. Lalu saya di sini, ini navigasinya. Saya paste dengan perintah ini aja. Coba kita tes ya, betul nggak? Bisa nggak? Kita hapus petugas ini. Kita buka link website kita secara defaultnya. Aman. Ya kan? Ada ininya kan? Navbar tetap ada. Saya buka petugas. Ya itu juga kan? Jadi artinya supaya biar nggak terlalu banyak isi dari setiap view petugas ini gitu kan. Tadi kan panjang kali itu navigasi. Biar juga kita gampang fokus mencari masalah. Oh, kalau di navigasi tinggal buka navigasi ini kan. Nah, mau ganti menu baru kan tinggal di sini aja kita ganti. Tanpa harus membongkar semua isi view-nya. Kita tinggal mengganti isi partisi ininya ini aja gitu. Kalau ada perubahan di partisinya. Gitu ya. Kalau kontennya kan pasti berubah-ubah tiap halaman PHP kan gitu ya. Kalau ini nggak usah dashboardnya ini. Ini card perlu ya. Sorry. Ini card juga kita hapus. Kita pindahkan ke partisi. Seperti ini. Ini saya cut. Kan harusnya di sini. Saya buat aja di sini PHP. This load view di folder partisi, nama filenya kita buat aja card gitu aja ya. Oke. Lalu di partisi saya tambah file baru card.php. Dah paste yang tadi. Begitu juga ini kan sudah ya. Di petugas juga kita samakan. Ini saya copy di petugas.php yang ada di views. Saya hapus ini semua sampai di sejajarnya. Oke, saya paste di sini. Jadi hampir mirip ini kan kayaknya kayak perintah include gitu. Cuman biar lebih rapi aja. Lalu footer. Nah, ini footernya. Di bagian mana? Di beranda aja kita perbaiki. Di beranda. Ini saya angkat. Saya cut. Saya di partisi, saya new file. Footer.php. Saya paste yang tadi. Lalu di dalamnya ini saya ganti dengan PHP this load view partisi /footer. Oke. Lalu tinggal ini. Ini perlu juga kita pindahin aja ini semua nih. Library yang digunakan oleh si Bootstrap-nya ya. Ini saya cut. Saya pindahkan di partisi, namanya saya buat aja bottom.php karena di paling bawah, kan gitu ya. Pindahkan di sini. Ini tadi ada yang ketinggalan, sorry. Ini kita bawa, jangan sampai ada yang tinggal. Oke, maka ini saya ganti menjadi PHP this load view partisi /bottom. Oke, sudah. Nah, ini sudah rapi, tinggal kita sesuaikan. Ini tadi di tabel di petugas belum ada. Footernya ini saya ganti dengan ini. Lalu di beranda tadi bottomnya juga saya masukkan di petugas. Ini saya ganti. Oke, sudah. Biar lebih enak aja melihatnya. Terlalu banyak scroll. Saya paling malas nge-scroll banyak gitu. Kadang jadi silap gitu ya. Oke, sekarang kita tambah tombol. Sudah ada tombol. Tadi tombolnya apa? Diarahkan ke fungsi tambah yang ada di controller petugas. Kita buka sekarang controller petugas. Ini controller, filenya petugas.php. Nah, di sini belum ada fungsi dengan nama tambah. Maka saya tambah di sini public function petugas. Dah. Lalu ini semua yang tadi menampilkan card barang petugas keluarkan masih perlu ya, masih kita perlukan. Saya paste di sini. Lalu di bawahnya ini saya load this load view
apa nama view-nya. Misalnya T petugas, untuk mengenali bahwa ini form untuk tambah petugas gitu ya. Lalu atribut ada data yang dikirim, ada. Oleh variabel tambah. Udah. Sekarang kita buat di folder views file dengan nama T petugas di views. Views ini dia, klik kanan di views, tuliskan T petugas.php. Udah. Nah, ini dia. Biar cepat, isi dari petugas.php yang ada di view kita copy paste aja. Copy. Udah, kita buka T petugas, paste di sini. Kan lebih cepat ya. Kita tinggal menghapus tabel aja kan. Kita nggak perlu ganti lagi yang tadi di atas itu navigasinya. Ini tinggal kita hapus aja. Siap. Baru ini kita buat headernya tambah petugas. Oke. Refresh. Saya klik ya. Kenapa nih dibilang was not found? Petugas tambah. Sebentar. Ini mana tadi controller petugas? Oh, kok petugas lagi sih? Tambah, sorry. Fungsinya tambah tadi kan? Ini kan tadi, mana tadi? Petugas. Ini kan isi nama fungsinya tambah ya. Saya buat tadi petugas. Oke, sudah. Refresh. Klik. Nah, ini kan tinggal membuat form tambah petugas aja ya. Oke. Sekarang kita lihat aja di Bootstrap. Dokumentasi untuk membuat form. Nah, ini copy. Ya. Lalu di T petugas, di views, untuk bagian T petugas, mana views T petugas? Nah, ini di bagian card body-nya ini saya paste aja yang tadi. Kan gini ya. Kalau kita refresh kan ini muncul nih. Udah, tinggal menambahkan sesuai itu aja. Tadi nama petugas, jenis kelamin, username dan password, ya kan? Oke. Sekarang kita sesuaikan. Ini berarti nama petugas. Nama petugas. Oke, ini save. Nah, ini ID saya nggak perlu sampai area help ini nggak perlu. Ini tipenya teks. Ini hapus aja. Sudah. Lalu tadi setelah nama petugas apa yang perlu? Jenis kelamin ya. Berarti di sini jenis kelamin. Oke, lalu ini nggak pakai input dong, pakai select aja. Kelas form select kalau nggak salah ya. Baru sini kita buat pilihannya apa aja. Sini kita buat pilih. Oke. Lalu di sini option laki-laki. Sini juga laki-laki. Option ini untuk perempuan. Oke. Nah, setelah itu apalagi tadi? Username ya. Oke, satu lagi. Ini untuk username. Ya, username. Oh, name-nya nama satu-satu belum kita buat ya. Name. Ini nama. Ini name-nya belum kita buat. Name-nya kelamin ya. Ini name-nya belum kita buat masing-masing name-nya, sorry. Username, password saya nggak perlu for ini. Kelas ID-nya saya ganti jadi name. Name, password. Pokoknya terserah kalian kasih namanya ya. Lalu checkbox ini saya nggak perlu, push. Lalu ini submit saya ganti tulisannya menjadi simpan. Dah. Nah, di form ini kita tentukan actionnya kemana. Kan gitu ya kalau di PHP ya, harus ada action dan metodenya apa gitu kan. Maka di sini saya buat action. Saya arahkan ke PHP echo base URL. Ya, lalu kemana? Controller petugas. Lalu ke function simpan. Jadi nanti yang bertugas menyimpan itu di controller petugas adalah fungsi simpan. Lalu tambah lagi metode. Metodenya ini apa? Post. Nah, sudah. Gitu aja. Kalau kita lihat formnya, oke, sekarang sudah selesai nih formnya, sudah sesuai. Ya, kalau di sini juga sudah sesuai. Oke.
Nah, selanjutnya adalah kita tinggal membuat fungsi simpan yang ada di controller petugas. Oke. Nah, sekarang saya buka controller petugas di sini. Nah, belum ada fungsi simpan ya, maka di sini saya buat public function simpan, buka kurung kurawal, tutup kurung kurawal, gini ya. Function, salah ketik. Nah, logikanya ketika kalian belajar pemrograman juga mau di bahasa apapun itu, semua text box ini kan harus kita tampung ke dalam variabel ya, betul ya? Ya kan, berdasarkan name dari setiap inputan, gitu ya, baik itu name nama, kelamin, username dan password. Itu semua harus kita kirim ke dalam variabel untuk bisa ditampung. Nah, jadi caranya bagaimana? Kita harus tampung semua name-nya masing-masing ini. Maka di sini saya tuliskan perintahnya seperti ini. Variabel nama akan menampung isi dari text box nama tadi kan? Ya. Nah, kalau di PHP murni, PHP natif, perintahnya kan gini. Variabel nama menampung dari text box nama berarti string ataupun $_post. Kan gitu ya. Lalu namanya. Ya kan, name dari text box nama apa? Nama, kan gitu ya. Nah, itu kalau di PHP yang lama. PHP natif, bukan PHP lama, PHP natif. Nah, kalau kita sudah pakai code igniter, jangan lagi pakai yang seperti ini. Gunakan perintah seperti ini jadinya. This garis hubung, simbol tanda besar lebih besar ini supaya menjadi panah, input, ya kan, berarti kan itu semua tadi inputan kan, yang ini semua inputan ya kan. Nah, makanya kita buat perintahnya input garis hubung simbol panah tadi lagi. Apa metodenya? Metode kita tadi apa? Metode post. Maka di sini saya tulis post huruf kecil. Kalau di sini nggak apa-apa huruf kecil. Lalu buka kurung, tutup kurung, kutip satu gini, tuliskan name dari inputan itu. Ini untuk nama, kan yang ini ya. Nih ya, itu dia. Lalu di sini untuk kelamin, this input post dengan nama kelamin juga kalau nggak salah ya. Oke, benar. Ya. Lalu selanjutnya untuk username, begitu juga, input post username, password this input post password. Dah, sudah. Oke, semua data dari inputan sudah masuk. Sekarang kita tinggal menyimpan datanya ke dalam database kita, tabel petugas. Maka saya buat di sini variabel data yang merupakan array. Jadi gampang caranya. Jadi di sini array-nya, indeksnya saya buat sesuai dengan nama field di tabel saya. ID petugas, nama petugas, Jenkel, username, password. Kecuali ID petugas tadi kan saya buat auto increment ya. Jadi nggak usah diisi karena begitu masuk data baru otomatis terisi tuh kalau yang auto increment. Maka yang tinggal saya isi adalah field nama petugas, Jenkel, username, dan password. Gitu ya. Nah, itu dia. Oke. Nah, berarti di sini saya tuliskan pertama field nama petugas. Di sini, ini saya buat nama petugas. Ini sesuaikan dengan nama fieldnya. Baru berikan arrow function sama dengan simbol lebih besar. Jadi seperti ini namanya baru arrow function. Kalau yang tadi nggak tahu, ini untuk menjelaskan indexingnya aja ini ya. Yang ini arrow function untuk menyatakan apa? Field nama petugas. Datanya dari mana? Dari variabel nama. Yang ini ya. Oke. Lalu koma. Selanjutnya apa di field kita? Jenkel. Maka di sini saya tuliskan Jenkel seperti ini. Ini dari mana? Variabel kelamin. Koma, selanjutnya apa? Saya buat ke bawah aja biar rapi ya. Setelah Jenkel apa? Username. Maka di sini saya tuliskan username. Variabel dari mana? Variabel username. Selanjutnya apa lagi? Password. Ini dari variabel password. Titik komanya di sini jangan lupa. Oke, jadi
Saya simpan semua dulu atribut-atributnya ke dalam array. Jadi indeksnya sesuai dengan nama field. Ini kan sesuai nama field ya, yang ada di database kita di tabel petugas. Terus row function, isi datanya apa? Ya isi datanya ini dari variabel nama, variabel kelamin, variabel username, dari variabel password. Yang masing-masing ini sudah menyimpan data dari inputan kita berdasarkan name yang ada gitu ya, paham ya? Nah, data sekarang sudah saya tangkap, sudah saya simpan dalam array berdasarkan nama fieldnya ini. Oke, selanjutnya saya simpan dengan perintah apa? $dis db. Nah, kalau tadi kan mengambil data kan get ya. Nah, sekarang kita kan mau menyimpan. Nah, perintahnya apa? Bukan get tapi insert. Nah, tuh hebatnya CI. Nggak perlu nulis, harusnya kalian di sini nulis apa? Insert into apa ini, tabel petugas, value-nya apa aja, nama petugas, baru apa lagi, nama field-fieldnya, Jenkel, username, kan gitu kalau yang native, password, lalu values. Wah, bosan lah kan gitu, bisa aja terjadi error di sini kan sesuai isinya masing-masing, kan gini, ya kan? Repot lah kan gitu. Nah, dengan perintah ini udah selesai. This db insert, udah. Tinggal saya buat di sini. Kemana? Tabel apa? Tabel petugas. Apa datanya yang mau disimpan? Kasih atribut selanjutnya, kasih koma untuk menentukan data apa aja yang mau disimpan. Ya, isi data dari array yang ini. Namanya apa? Ini data. Maka di sini saya tuliskan data. Titik koma. Siap. Udah tersimpan tuh datanya. Oke, lalu saya redirect di bawahnya ini. Saya redirect ke controller dengan nama petugas. Biar muncul lagi tabel tadi. Kalau kita jalankan controller petugas kan otomatis menjalankan function index kan? Nah, gitu. Maka saya redirect, ini perintahnya redirect ke controller petugas supaya apa? Menampilkan isi tabel yang tadi yang di dalam file ini, di dalam file petugas.php yang ada di view ya. Kita coba jalankan. Refresh, saya masukkan misalnya Utomo. Jenis kelamin laki-laki. Utomo, passwordnya kita buat acak aja, Utomo 123. Simpan. Ups, sebentar. Wah, S-nya kebanyakan. Dingin lah nanti nih. S-nya kebanyakan. Oke. Refresh. Udah masuk nih si Utomo. Kita tambah lagi misalnya siapa nih? Asal-asal aja lah ya. Putri. Nama pasaran ya. Perempuan. Putri. Putri @123. Udah. Simpan. Kan masuk nih ya. Kan tadi setelah disimpan dijalankan fungsi simpan. Kan ini ya, setelah disimpan datanya sampai sini kita redirect. Perhatikan redirectnya kemana? Kan ke petugas ya. Nah, perhatikan URL-nya. Saya klik tambah. Nah, sekarang kita berada di fungsi tambah di controller petugas. Oke. Nah, misalnya saya tambah lagi di sini. Anonymous. Ya. Nah, terus laki-laki. Saya buat aja Anonymous. Passwordnya saya buat abc@12345678910. Udah? Lihat sekarang kita berada di fungsi tambah dengan controller petugas. Ketika nanti saya klik ini, maka fungsi ini kan akan dijalankan ya, fungsi simpan. Dieksekusilah ini semua sampai sini. Disimpanlah. Setelah disimpan, kita redirect ke controller petugas. Ingat tadi yang saya bilang, kalau kita diarahkan ke controller tertentu, otomatis root-nya adalah menjalankan fungsi index. Nah, di sini fungsi indeksnya ngapain? Ya ini semua tadi kan, menampilkan data petugas beserta card-cardnya tadi kan. Ini jumlah datanya berapa, barang, jumlah data petugas berapa, jumlah keluar berapa, gitu ya. Nah, kita coba save. Perhatikan di sini sekarang root URL-nya seperti ini. Saya simpan. Nah, sekarang kita diarahkan lagi langsung ke controller petugas. Menampilkan data ini tadi. Sampai sini bisa dipahami? Bisa ya, paham lah ya. Oke. Selanjutnya adalah untuk menghapus data, ya kan?
Misalnya kita mau hapus data satu persatu ini. Nah, berarti kita harus rubah mana? Ini. Halaman ini di mana view-nya? View petugas titik PHP. Maka saya buka view-nya, ini views. Mana petugas? Nah, ini petugas ya. Nah, di sini saya tambahkan satu kolom lagi untuk prosesnya. Dah. Di sini juga saya tambah TD baru untuk membuat tombol hapus. Ya. Saya kasih kelas BTN danger untuk buat warna merah ya. Ini kita arahkan ke base URL PHP echo base URL petugas, ya kan masih di controller petugas kita nih karena kita masih dikerjakan di tabel petugas. Kita buat apa? Hapus saja. Lalu slash kutip 1 variabel is data di index ID petugas. Kan itu primary key-nya ya. Penutupnya di sini lupa. Nah, perhatikan kalau di base URL untuk menghapuskan kita mau menghapus data tertentu, berarti spesifik pengenalnya adalah primary key dari tabel petugas itu, ya kan? Nah, maka berisi base URL-nya berisikan seperti ini jadinya. Ini agak turun ke bawah ya, ini satu baris harusnya ya. Nah, base URL seperti ini. Echo base URL ke controller petugas, lalu fungsi hapus, ada parameter data yang dikirimkan. Maka saya buat slash. Artinya dia ada parameter data. Setelah fungsi, kalau ada slash lagi, kalau tadi kan, kalau setelah controller ada slash, berarti ini merupakan fungsi. Lalu setelah fungsi, kalau ada slash lagi, garis miring seperti ini, berarti ada sebuah data yang dikirimkan. Nah, ini dia. Data yang dikirimkan apa? Saya kasih titik ini kan menyambungkan ya, menghubungkan data pada indeks ID petugas, primary key dari tabel petugas. Gitu ya. Ingat, jadi agak-agak berbeda permainan apa ini? Link ya. Kalau di controller ada slash garis miring, berarti akan ada sebuah fungsi, oke? Nah, ketika di fungsi ada garis miring lagi, berarti ada data yang dikirim. Nah, ini dia. Gitu ya. Ada parameter data yang dikirim ke dalam fungsi hapus. Gitu ya. Maka sekarang kita ke controller petugas. Ini. Saya buat function baru di bawahnya ini. Public function hapus. Hapus tadi ya nama fungsinya. Nah, parameternya disimpan di mana, Pak? Di dalam kurung ini aja. Simpan aja dengan apa? Terserah kasih nama variabelnya. ID. Ya udah, selesai. Berarti ini tadi yang setelah slash hapus ini, yang ini sampai sini, disimpan kemana datanya ID petugasnya? Disimpan ke dalam variabel ID. Ya, begitu ya. Nah, gitu dia. Nah, misalnya saya save dulu. Kita lihat hasilnya dulu. Nah, ini kan dia ya, tombolnya. Ini kalau saya ambil linknya kan, copy link address, kan isinya ini. Ini dia kan, latihan TUK, controller petugas. Ini kan nama project kita ya, base URL kita. Controller petugas, pada fungsi hapus, ada data yang dikirimkan, angka 4. Angka 4 ini di mana disimpan? Di dalam sini. Oke, logiknya agak bermain sedikit ya, oper-operan data. Karena di sini, kalau sudah masuk ke framework, harus paham oper-operan datanya, alur operannya tadi, mulai dari awal tadi ya. Oke, sekarang kita langsung hapus saja. Caranya bagaimana? Masukkannya this. Kalau mau menghapuskan biasanya perintahnya gini kan. Delete from tabel yang kita inginkan. Where, kan gitu ya. Berdasarkan apa? ID petugas tadi ya. Where ID petugas sama dengan yang sesuai dengan isi variabel ID kita kan gitu ya. Nah, ini query aslinya. Kalau di CI bagaimana? Harus jadi seperti ini. This DB where-nya dulu kita jelaskan. Itu perbedaannya ya. Kalau ini kan tabelnya dulu kita jelaskan kan. Oke, hapus ya dari tabel petugas di mana ID petugasnya sekian. Itu kalau PHP natif. Kalau di CI where-nya dulu kita jelasin. Where apa? Where ID petugas lah, gitu kan. Terus isi datanya apa? Kasih koma aja. Dari mana? Variabel ID yang tadinya berisikan yang ini tadi. Kan gitu ya, ini
Ini nih, yang angka 4 tadi yang di sini. Ini. Gitu ya. Udah, kalau where-nya sudah kita jelaskan, baru kita tulis di bawahnya. Sudah kita kasih tahu where-nya, baru this db delete. Siapa yang mau di-delete? Tabel petugas. Lalu ngapain? Redirect ke controller petugas. Udah, simple. Tapi perbedaannya situ ya. Kita jelaskan dulu where-nya siapa, baru kita eksekusi. Itu kebalikannya ya. Kalau ini tadi kan dikasih tahu, hapus ya di tabel petugas di mana ID petugasnya sama dengan isi variable ID ya. Oke. Kalau di CI enggak, kasih tahu dulu where-nya di mana ID petugas sama dengan isi variable ID, lakukan penghapusan data. Gitu ya. Tapi hasil akhirnya sama aja, cuman hanya cara menjelaskannya saja yang berbeda ya. Oke, selesai. Lalu kalau sudah berhasil dihapus, kita redirect ke tabel petugas. Gitu ya. Coba saya refresh. Saya hapus si anonymous ini. Hapus. Hilang kan? Saya hapus lagi. Hilang. Begitu juga sampai si Utomo. Hilang. Ya kan? Nah, gitu dia. Mau ditambah ya silakan tambah. Satu lagi terakhir untuk ubah data. Oke. Yang ubah berarti di petugas titik PHP yang ada di views. Ini kan views ya. Ini dia. Saya tambah lagi tombol baru di bawahnya ini gitu. Ini untuk ubah. Kelasnya saya tambah btn info. Untuk membuat warna biru muda. Lalu isi base URL-nya php echo base URL ya. Di sini masih di controller petugas slash ini apa ya tadi hapus, berarti ini ubah slash ada parameter yang diubah karena kita kan merubah data tertentu kan, bukan data keseluruhan ya kan. Tutup kutip 1, kasih titik, sambungkan dengan isi variabel data pada ID petugas. Tutup kurung titik koma tutup PHP. Gitu dia. Sama aja dengan yang tadi ya. Dia buka controller petugas, pada fungsi ubah ada parameter data yang dikirim yaitu ID petugas. Sekarang kita buat fungsi ubah di dalam controller petugas. Controller petugas. Ini dia. Tambahkan lagi function public function ubah. Buat parameternya, karena tadi kan ada parameter nih ya. Gitu ya. Kalau kita lihat ini kan refresh. Kan ini ya. Kalau saya klik ini, saya copy linknya, kan isinya ini. Ya kan? Ada parameter ya. Setelah fungsi ini controller, ini fungsi, ini parameter. Oke. Ini parameternya sudah saya tampung dalam parameter ID. Pak, boleh nggak nama parameter sama dengan fungsi yang lain? Boleh-boleh aja. Karena kan antar fungsi ini nggak saling berhubungan ya. Nggak masalah nama parameternya sama. Mau kalian buat ini X juga nggak masalah ya. Yang penting cara kalian memahaminya. Oke, saya buat ID aja. Itu style saya. Terserah style kalian seperti apa. Nggak mesti ngikuti cara saya. Oke. Lalu di sini ngapain? Kita masukkan variabel data. Karena kita kan ketika diklik nanti ubah ini, ya kan, kita misalnya klik admin ini, misalnya tambah data lah yang aman aja, Utomo, yang tadi kita balikin aja lagi ya. Utomo add 123. Nah, saya mau rubah ini, ketika saya klik nanti ini, dia akan menampilkan form seperti ini, tapi isinya sudah ada sesuai dengan yang kita pilih tadi, kan gitu ya, secara cara prosedural ubah ya. Maka di sini saya load lagi data petugas tadi, saya kasih nama atributnya cari. Ya, lalu this db get. Nah, sekarang kita get kan bukan keseluruhan. Kalau tadi get seperti ini kan berarti kita mengambil data keseluruhan di tabel petugas kan gitu ya. Lalu kita kasih result kan gitu tadi ya yang sudah kita buat. Itu kan kalau get ini kan ingin mengambil data keseluruhan. Ya. Kalau saya mau mengambil data tertentu, maka saya buat di sini seperti ini. Get underscore where. Begitu ya.
Lalu di sini tabel petugas. Where-nya apa? Where ataupun caranya gampang. Kalau ini terlalu panjang nggak apa-apa, kita cari cara aman. Biarkan get-nya seperti itu. Di sini kita tambahkan where-nya. Selalu where itu di depan. This db where ID petugas sama dengan parameter ID. Ya, kalau di CI itu selalu where-nya dulu baru jalankan eksekusinya ya. Nah, seperti ini, oke. Nah, lalu saya saya load view. Load view di apa kita buat namanya ya? Petugas saja ya. Petugas lalu variable data saya kirim supaya ditampilkan ke dalam form nanti. Nah, sekarang saya tambahkan di folder views yang baru nama filenya petugas. Maka di views, ini views, new file petugas.php. Oke. Ya. Sudah. Nah, ini isinya apa? Saya ambil aja lagi dari T petugas. Kan saya mau form kan? Nah, yang tadi berisikan form itu kan di tabel di view T petugas ya. Ini saya ambil, saya kontrol A aja biar cepat gitu ya. Saya copy, saya paste di petugas. Di sini saya paste. Oke, siap. Save. Lalu headernya saya ganti aja. Ubah petugas, ubah data petugas. Nah, ini isi base URL-nya di action-nya saya ganti aja menjadi bukan simpan lagi. Misalnya saya buat subah. Sudah. Metodenya tetap post. Nah, sekarang di sini saya mau menampilkan data, ambil konsep kerjanya sama seperti di petugas tadi, menggunakan for each. Yang ini tadi. Karena di controller petugas sudah ada objek ini, atribut cari yang akan menampilkan data berdasarkan ID petugas sesuai dengan parameter. Ini dia. Ini yang kita gunakan di for each nanti, variable carinya di ubah petugas, petugas. Di sini sebelum masuk ke inputnya saya tambahkan di sini PHP-nya. Seperti ini. Sebelum button saya tutup PHP-nya di sini juga. Seperti ini. Oke, baru saya mulai di sini for each atribut cari yang dikirim dari controller as data. Misalnya gitu aja ya. Titik 2, lalu n for each-nya di sini n for each titik koma. Nah, berarti ini akan diulang menampilkan datanya. Karena ini kan perulangannya cuma satu kali, nggak usah ya. Udah pasti datanya nggak lebih dari satu, pasti hanya satu. Karena kita menampilkan data tertentu. Value-nya ya, isi dari text box ya, sorry. Di sini saya tuliskan PHP echo variable data. Ingat yang tadi sudah ditransfer data dari cari ke data, ya kan? Sama dengan di sini apa? Nama petugas. Titik koma. Begitu juga yang ini. Select-nya saya tambah di atas gini. Ini saya ganti menjadi PHP echo variable data Jenkel. Itu nama field kita ya, Jenkel ya, di tabel. Ini saya copy aja langsung di sini. Oke. Ini jadi oke, tetap sama. Username juga gitu, saya tambah value-nya echo variable data pada field username. Begitu juga di password, value PHP echo variable data di field password. Nah, satu lagi yang kurang adalah ID petugasnya. Karena kan nanti kita mengupdate data pun data tertentu kan. Maka saya buat aja inputan dengan tipe hidden. Karena kita nggak perlu melihat ID-nya itu gitu ya. Maka saya buat tipenya hidden. Disembunyikan, nggak dimunculkan ke dalam form. Tapi tetap ada itu datanya gitu ya. Saya buat aja name-nya kode. Dah. Value-nya apa? PHP echo data ini ID petugas, primary key dari tabel petugas. Sudah? Oke, subah. Sekarang kita buat fungsi dengan nama subah. Kalau ini kita coba jalankan, muncul nggak formnya gitu ya kan? Ini saya ubah yang utomo. Ubah. Ups, kita lupa mengcopy yang ada di indeks tadi ya. Sorry, yang ini. Yang ini semua belum kita copy.
di dalam ubah ini. Karena kan ada juga dia kan tampilan itu kan. Di bawahnya ini aja lah kita paste seperti ini. Nah, sudah aman. Oke, sudah. Ini tinggal kita klik simpan, nanti maka akan disimpan ke dalam controller petugas dengan fungsi subah. Betul Kak? Nama fungsinya subah di controller petugas. Oke, sekarang kita ke controller petugas. Nah, di sini kita tambah lagi function baru, public function subah, kan itu tadi ya. Nah, ini kan di dalam petugas kan form semua nih ya, kan hampir mirip dengan simpan tadi, ya kan perintahnya. Ya udah, saya copy paste aja yang simpan tadi, mana menampung variabel. Nah, ini dia. Ini saya copy aja biar cepat. Di sini saya paste. Lalu saya tambahkan lagi, yang di sini kan ada nambah yang ini kode untuk menyimpan primary key-nya kan. Nah, dengan nama kode, maka saya tambah aja sedikit, tinggal nambah dikit aja gitu kan. This input post kode. Ya kan? Lalu ini pun datanya juga sama. Ini pun saya ambil dari fungsi simpan, ini aja saya copy. Copy biar nggak capek-capek ngetik gitu ya. Di sini saya saya paste. Dah. Si kode kemana Pak? Nggak disimpan si kode? Ya enggak lah, ini kan sebagai acuan untuk update nanti. Ini digunakan sebagai where-nya. Ya kan? Yang mau kita rubah kan nama, kelamin, username, dan password. Kan gitu yang di form ini kan. Kodenya kan nggak kelihatan. Kalau mau kita aktifkan ya boleh-boleh aja. Gini kan. Ini jadi teks. Save. Nah ini kan ada ya. Cuman kan nggak usah ngapain kita tampilin kode ID petugas. Nggak perlulah. Di hidden aja. Saya balikkan hidden. Ya udah. Itu kan ini kan nanti sebagai kunci untuk mengubah data untuk di klausa where-nya. Maka ini nggak perlu, nggak usah kita munculin, tapi datanya kita ambil gitu ya. Nah di sini datanya sudah dapat, lalu tinggal kita update. Kalau update kan rumus apa, query-nya apa? Update kan gitu ya. Update apa? Gimana query? Update petugas kan gitu ya. Set nama fieldnya masing-masing, nama petugas, kan gitu ya. Ini sesuai dengan variabel nama, koma, lalu apa lagi? Jengkel. Ini sesuai dengan kelamin, kan gitu. Lalu spasi lagi, username. Ya kan, biar kalian melihat perbandingannya. Username. Lalu password, kan gitu. Variabel password. Lalu where, karena kita merubah data tertentu, gunakan klausa where. ID petugas itu kan primary key-nya. Where ID petugas, variabel kode. Kan panjang ya. Kan itu kira-kira query-nya ya. Nah, kalau di CI ya tinggal aja this db where-nya dulu. Where apa? ID petugas. Datanya apa? Dari variabel kode. Ngapain? db update. Si tabel apa? Tabel petugas. Data yang mau diupdate apa? Isi dari variabel array, variabel data. Sudah. Singkat kan? Baru kalau sudah dieksekusi ngapain? Redirect aja kemana? Ke controller petugas yang tugasnya menampilkan data petugas tadi dalam bentuk tabel yang di dalam fungsi index ini. Udah. Refresh ya. Kita coba ya. Kita refresh. Saya ganti misalnya Utomo pertama. Misalnya namanya saja saya rubah. Tapi semua ini kan kemungkinan bisa dirubah ya. Semua file kan bisa saja. Namanya juga pengguna kan apa saja bisa dilakukannya. Nah makanya tadi di sini saya simpan semua ini. Kemungkinan siapa tahu dirubah. Kita simpan semua gitu ya. Nah saya klik simpan. Sudah berubah nih Budi Utomonya. Mau saya ubah lagi misalnya Budi Utomo pertama kali misal. Lalu saya ganti jenis kelaminnya laki-laki jadi perempuan. Utomonya saya tambahkan Utomo 1 2 3 4. Udah, hanya itu aja. Pasti berubah. Saya simpan. Nah, di database juga kan pasti berubah tuh. Nah, sudah gitu. Lebih cepat kan daripada saya suruh kalian buat CRUD dengan PHP natif. Cuman harus paham dulu aturan main CI-nya. Kalau udah siap konfigurasi, kalau saya kuncinya di situ. Konfigurasinya cepat kalian kerjain karena di controller dan view-nya kan cepat, tinggal copy paste kayak yang tadi.
Gitu. Nah, dari ini aja yang sampai sekarang ini, sampai saat ini, semua permintaan skemanya ini udah selesai sebenarnya yang tadi diminta dalam unit penilaiannya itu. Harusnya lulus kalau kalian bisa kuasain ini. Harusnya lulus gitu. Kok buka tesis sih? Yang semalam kita ceritain. Ini keenam unit penilaian ini kalau ini kan semua ada di dalam kan user interface oke lah. Ini juga oke lah ini udah. Yang ini fungsi menyusun fungsi dan organisasi file rapi sudah pasti CI rapi dong kan gitu. Udah pasti lebih rapi nih CI. Mana tadi latihan kita latihan TUK. Oke dari rapi udah rapi ya rapi gitu kan. Kenapa rapi ya? Kasih tunjuk file-file eksekusi PHP-nya saya simpan di controller bu gitu aja nggak usah kalian ceritakan nggak usah kalian jelaskan kalian menggunakan framework ya udah saya pakai PHP gitu ya nah semua perintah PHP-nya di controller ya kan yang masing-masingnya ini sudah ada fungsinya bu kalian jelaskan kalian tunjukkan misalnya ini bu ada beberapa fungsi index untuk sebagai root setiap controllernya ini fungsi tambah bu nanti akan dieksekusi lalu HTML-nya semua disimpan di views. Karena itu dari sini skemanya udah selesai. Unit ini aman lah, ya kan? Yang ini udah pasti aman. Tinggal kalian buat aja keterangan-keterangan yang seperti ini tadi kan. Yang buat slash-slash keterangan tadi nih. Ya kan? Lalu apa lagi? Readme-nya juga sudah ada nih di sini. Nih, tinggal kalian tambah aja nanti isi readme-nya. Nah, gitu. Apalagi mengimplementasikan program terstruktur ya udah yang tadi itu semua itu program terstruktur kan ada perulangan ada kan perulangan ini tadi perulangan nih ya kan ada array ada ya ini array nih di controller tadi kan ini array ini kan array ada kondisi nanti kita akan pelajari besok hari Senin kita akan pakai kondisi apalagi ada variabel ada nih ya kan apalagi kelas ada, ini kelasnya. Ya kan? Di library kan ada ditanya kelas nih. Menunjukkan library ataupun komponen pre-existing. Library-nya yang mana? Ya udah tunjukkan aja nanti yang di bagian config auto load. Ini library saya pakai, Bu. Ya. Kan gitu. Atau Bapak nanti yang menilai ya kan? Nah, hari Senin kita pelajari lagi library yang lain-lainnya lagi. Ataupun yang dari Bootstrap kan sudah ada banyak library kan? Udah. Seharusnya lulus nih. Kalian semua, kalau kalian bisa pahamin ini di pertemuan 2 ini di hari Senin, kita tinggal finishing aja. Begitu ya. Jadi nanti video ini saya akan pecah-pecah biar nggak langsung 3 jam ditonton gitu ya. Kalian pecah-pecah silakan mau kalian download, mau kalian tonton langsung silakan. Nanti saya akan bagi menjadi 4 part ini biar enak sekali tonton durasinya pendek ya. Nah, begitu. Nah, dan juga nanti saya akan kasih juga PDF-nya ya siapa tahu ya kan cuman momen belajar paling pas itu ya adalah menggunakan video gitu kalau berbasis teks ataupun PDF yang saya berikan kadang ada statement-statement yang kamu tidak mengerti dari teks itu dari tulisan itu kan gitu ya. Nah, alangkah lebih baiknya kamu review dari video baru kamu kerjain ikutin PDF yang saya berikan gitu aja sih biar bisa paham. Nah itu aja sih hari ini. Besok di Senin kita tinggal finishing tabel barang dan tabel keluar yang memiliki relasi. Iya relasi kemana? Tabel barang relasinya kemana? Ke tabel petugas. Ini ada ID petugas ya. Nanti ada caranya lagi. Bagaimana cara menyimpan data yang ada keterkaitan relasi antar tabelnya. Kan sudah pernah belajar relasi antar tabel ya. Nah, itu akan kita hari Senin kita akan finishing semua. Itu saja sih. Nah, menurut kalian susah atau tidak menggunakan framework CI3-nya? Oke, cuman maksud saya menggunakan CI ini supaya nanti unit penilaiannya itu kalian nggak repot menjelaskannya sudah satu packaging gitu kan.
Mungkin kalau kalian mau besok saya kasih sesi kalian pribadi eh, bimbingan ke saya gitu dengan materi hari ini. Boleh menggunakan tadi kayak saya bilang semalam pakai remote control biar saya juga bisa sama-sama kita di situ saling membantu kalian latihan kalau mau kan gitu. Makanya saya pilih CI ya karena itu biar satu packaging satu paket semua yang mau dites ke kalian nantinya biar kalian nggak repot-repot buat file satu lagi yang ada berisikan fungsi-fungsi, buat lagi file program yang berisikan ini, berisikan array, ada yang lain-lainnya gitu kan. Biar nggak ini ya, biar nggak repot sih dari segi nanti kalian assessment gitu. Kalau kalian mau boleh nanti bimbingan dengan saya di hari besok juga boleh, siang atau sore gitu kan. Biar kalian juga bisa memahami. Memang hal yang baru harus dipahami dulu, baru bisa kalian kuasai dengan benar gitu kan. Oke, itu aja ya. Untuk hari ini, hari Senin, bagaimana kira-kira yang akan kita laksanakan? Siang atau pagi? Hmm. Yang lain dari 40 ini ada ada di jam 11 kegiatan, biar kita mulai di jam 11 saja. Oke. Kalau kita buat di jam 2, oke. Tapi bukan menutup kemungkinan setelah ini, hari ini atau besok pun kalau ada yang mau diskusi ke saya, ya saya boleh-boleh lah bisa saya bantu gitu ya. Bukan berarti kalian tinggalin nih besok, hari Senin ya udah kalian eh, tinggalkan yang hari ini yang dipelajari. Boleh saya kasih waktu mau diskusi nanti di hari ini dan hari besok hari Minggu ya. Di hari Senin kita akan bahas yang baru lagi. Kalau nggak kalian langsung sentuh ini si CI-nya, kalian nanti nggak bisa paham. Memang benar yang dibilang si Timothy, ini kan masih hal yang baru. Kalau nggak langsung kalian coba, kalian nggak akan bisa memulai gitu. Nggak akan menutup kemungkinan gitu. Boleh pakai apa aja, yang penting unit penilaian itu semua sudah tercapai di dalam framework yang kamu gunakan ataupun PHP natif. Gitu ya. Oke, ada lagi sebelum kita selesaikan? Hmm, ini kan harus saya render lagi dulu, ini saya pecah-pecah dulu. Kalau yang untuk hari ini ya saya usahakan malam ini. Kalau yang tadi yang semalam kita akan upload siang ini gitu ya. Oke, siap. Ada lagi? Udah cukup? Oke, ya. Itu aja, nanti saya akan kirimkan yang paling cepat rasa saya PDF-nya dulu ya, step by step yang di dalam PDF biar bisa kalian segera latihankan ya. Itu saja dulu, videonya muncul mungkin nanti malam atau di sore hari ini. Itu saja, saya ucapkan banyak terima kasih, tetap dilatih kemampuan kalian. Ini di sini teman-teman kalian juga sudah ada yang terbiasa dengan CI3 ya, mau itu senior kalian juga nggak apa-apa, saling bertukar pengetahuan ya. Kalau segan ya boleh langsung ke saya diskusinya dengan cara yang seperti saya bilang semalam, install dulu Chrome Remote Desktop-nya ya, biar kita bisa saling berkomunikasi dengan leluasa ya. Itu aja. Selamat bermalam minggu sambil belajar lah ya kayaknya ini. Mudah-mudahan ada yang belajar sambil malam minggu. Sampai ketemu di hari Senin dan di hari Selasa kita akan assessment. Itu saja yang bisa saya berikan hari ini. Sudah boleh kayaknya kita keluar dari Google Meet. Saya ucapkan banyak terima kasih. Selamat siang. Ya.